Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uleter dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua, baik yang ada di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, NTB, begitu juga di jiran kita ya, negara tetangga kita Malaysia, Sarawak, eh, Pahang, Sabah, Tawau. Ya, semoga saja semuanya dalam kondisi sehat-sehat walafiat dan apa yang dikerjakan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kesempatan kali ini sahabat Uleter, di sini saya akan sedikit berbagi tentang penggunaan daripada parfum wallet ya, yang sering kita aplikasikan di RBW kita. Bagaimana mengidentifikasi burung walet yang merespon parfum ya, aroma parfum yang kita gunakan pada RBW. Kenapa saya angkat? Karena banyaknya teman-teman yang masuk di jalur privat saya, WA, yang curhat tentang penggunaan aroma tersebut ya. Ya, banyak yang salah mengaplikasikan sehingga burung waletnya malah justru kabur. Padahal tujuan utama kita mengaplikasikan parfum pada seburung walet itu adalah untuk menarik daripada burung-burung walet agar betah tinggal dalam ruangan itu. Namun pada kenyataannya ada di antara teman-teman kita yang baru saja ngechat, katanya burung waletnya banyak yang kabur setelah menggunakan parfum-parfum yang merek tertentu ya. Sebenarnya saya tidak tertarik untuk membahas tentang produk-produk parfum ya. Namun di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa bagaimana perilaku burung walet itu ketika merespon sebuah parfum yang diaplikasikan pada RBW kita, sahabat Uleter. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, terlebih dahulu buat teman-teman yang baru saja menemukan daripada channel ini, silahkan di subscribe dulu, karena dengan mensubscribe daripada channel ini sudah tentu akan memberikan penyemangat buat saya untuk selalu membuat konten-konten yang bermanfaat buat petani walet ya. Oke, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak video ini. Baik sahabat Uleter, sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, terutama buat pemula ya, banyak yang belum paham tentang jenis-jenis parfum yang kita sering gunakan di RBW kita. Penggunaan parfum dalam sebuah RBW teman-teman ya, itu ada beberapa macam. Ada yang dikatakan dengan parfum ruangan ya. Parfum ruangan ini kita biasa gunakan itu untuk menetralisir daripada bau-bau semen ya, terutama gedung-gedung baru. Biasanya disemprotkan pada beton-beton atau dinding-dinding RBW itu apabila RBW itu masih baru. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menetralisir daripada bau semen itu. Di samping juga itu bisa memberikan aroma kepada burung-burung yang masuk ke dalam ruangan itu, sehingga burung walet itu bisa mendiami bangunan itu, sahabat Uleter. Nah, terus ada lagi yang dicampurkan di mesin kabut ya. Nah, biasanya kan ada teman-teman kita menggunakan mesin kabut, pengabut, itu dituangkan ke dalam itu supaya aromanya bisa tersebar ke dalam ruangan. Itu namanya parfum ruangan, sahabat Uleter ya. Nah, biasanya itu dalam bentuk cairan ya, atau aerosol, itu namanya aromaterapi, parfum aromaterapi ya. Jadi ada lagi yang disemprotkan pada sirip. Nah, parfum yang sering disemprotkan pada sirip adalah untuk menarik burung walet untuk mendiami sirip itu, memberikan ketenangan pada burung walet itu yang lagi menempel di sirip RBW itu, sahabat Uleter. Jadi penggunaan parfum itu bermacam-macam, sahabat Uleter, dan juga karakternya ada yang menyengat dan juga ada yang tidak menyengat. Nah, yang menyengat itu biasanya mengandung amoniak ya.
Namun sebenarnya burung walet itu tidak suka dengan amoniak. Nah, seperti itu. Kenapa di goa itu eh, banyak mengandung amoniak? Karena di goa itu tidak dibersihkan kotorannya. Dan amoniak itu sebenarnya bisa berimpact kepada sarang yang ada, mutu sarang. Berdampak kepada mutu sarang yang ada, bisa kuning karena amoniaknya tinggi. Namun sekarang ini banyak justru parfum itu dicampur dengan amoniak. Nah, padahal burung walet itu tidak suka dengan aroma-aroma amoniak itu. Di alam habitatnya memang aroma amoniak itu tinggi karena tidak dibersihkan tempatnya. Tapi kalau di rumah walet, sayang sekali kalau tidak dibersihkan karena itu sangat mengganggu daripada perkembangan burung walet itu sendiri dan juga pada mutu sarang yang ada nempel pada sirip itu. Makanya sering dianjurkan bahwa untuk rumah walet yang sudah koloni besar, bahkan yang puluhan kilo ke atas itu, dianjurkan dalam 2 bulan sekali harus dibersihkan semua lantai itu. Yaitu tadi, karena menghindari daripada aroma-aroma amoniak itu. Nah itu sahabat uletar. Dan bagaimana perilaku burung walet itu ketika menyukai aroma yang kita aplikasikan itu. Yang pertama sahabat uletar, ya, simpel sekali. Ketika kita mengaplikasikan sebuah parfum pada seburung walet, kita semprotkan pada sirip atau dinding atau di lantai dan di LNB ya, di LNB atau roofing room. Perhatikan gerak-gerik burung itu dari luar. Apabila burung itu berdatangan dan gaya terbangnya menyerang, tidak masuk, berarti itu bukan merespon parfum sahabat uletar. Itu aksi protes. Dia kaget dengan aroma-aroma tersebut ya. Dan perhatikan itu. Dia tidak akan masuk. Dia cuma kaget. Dia merasa terganggu dengan aroma itu yang diberikan. Nah, seperti itu. Karena begini sahabat uletar. Merespon suara dengan merespon aroma yang ada dalam RBO itu beda. Kalau suara, burung walet itu meresponnya dengan menggunakan telinga, indera telinganya. Dan apabila dia suka, maka dia akan datang untuk berkerumun di situ, mendengarkan musik itu sambil keluar masuk dalam ruangan itu. Akan tetapi, kalau merespon aroma parfum sahabat uletar, aroma parfum yang bagus, burung tidak akan berkerumun di atas. Begitu datang langsung masuk. Jadi seolah-olah RBW itu tidak pernah terjadi apa-apa, tidak pernah disemprot. Biasa saja. Nah, tapi kalau dia ngumpul, berputar-putar, ya berarti itu respon negatif. Artinya dia tidak suka dengan aroma itu. Namun pada akhirnya burung walet itu akan masuk juga pada saat waktunya dia masuk. Kenapa? Karena memang rumahnya sendiri. Mau tidak mau harus masuk. Walaupun dia tidak suka aroma itu. Seperti itu sahabat uletar. Jadi respon suara dengan respon parfum itu sangat beda. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui kalau burung walet itu suka dengan aroma itu? Ya tentunya kita harus butuh waktu ya. Mungkin sekitar 1 bulan, 2 bulan, kita masuk memeriksa. Ketika yang kita semprotkan itu ada kotoran di bawahnya, atau bisa kita pantau lewat CCTV sahabat uletar ya. Bisa dipantau lewat CCTV kalau malam. Apabila burung itu datang menempel pada sirip yang kita semprotkan, berarti dia suka aroma itu. Nah, seperti itu. Dan apabila burung walet yang sering nginap di situ tiba-tiba pindah, maka dia tidak merespon suara parfum itu. Dia tidak suka sahabat uletar. Sebaiknya jangan menggunakan parfum itu. Nah, di sini saya tidak merekomendasikan untuk penggunaan parfum. Namun yang saya tegaskan di sini bahwa hati-hati dalam penggunaan parfum sahabat uletar, terutama yang kita racik sendiri ya. Jangan sampai kita membuat parfum yang aromanya sangat menyengat. Itu sangat mengganggu sahabat uletar. Kita bisa membayangkan apabila kita berada dalam ruangan, jaraknya sampai 5 meter, bahkan kita berada di luar ruangan, itu tercium bau parfum itu. Nah, bagaimana dengan burung walet yang menempel pada sirip yang jaraknya hanya 1 senti saja dari papan itu? Dia mencium sepanjang malam itu. Apa enggak pusing kira-kira? Seperti itu sahabat uletar. Jadi parfum itu tidak perlu menyengat sahabat uletar ya. Karena penciuman burung walet itu sangat tajam. Beda dengan manusia.
Ya. Kita aja manusia menciumnya sangat sangat tajam, sangat menyengat, apalagi burung walet yang menempel, yang jarak hidungnya dengan sirip itu hanya 1 senti saja, sahabat weather ya. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati dalam penggunaan aroma parfum walet, sahabat weather. Jadi pilihlah parfum yang tidak terlalu menyengat dan juga itu memang sudah terbukti digunakan oleh pendahulu kita ya, yang senior-senior kita yang sudah sukses RBW-nya. Dan biasanya senior-senior kita ini jarang dia menceritakan itu apa yang dipakai sebenarnya. Kadang-kadang kita tanya juga dia tidak mau cerita tentang apa yang digunakan itu. Karena memang itu dirahasiakan, sahabat weather. Jadi respon suara dengan respon parfum itu beda. Kalau respon suara panggil misalnya, kita bisa melihat seketika itu apabila dipasang burung itu akan datang. Ya, namun itu juga kita bisa bedakan mana yang respon positif dan mana yang negatif. Ketika dia banyak berkerumun terus keluar masuk berarti responnya bagus, respon positif namanya kan. Akan tetapi kalau dia responnya hanya berputar-putar saja di situ, tidak mau masuk, berarti itu respon negatif. Kemungkinan suara itu ada unsur cekloknya. Jadi untuk teman-teman yang sering menanyakan hal ini, karena ada beberapa orang yang punya kasus yang sama ya, yang mengatakan bahwa burung waletnya justru burung waletnya kabur setelah mengaplikasikan itu. Dan bahkan teman-teman sekarang banyak yang trauma ya, tidak mau menggunakan parfum lagi. Karena ya itu tadi, takut burungnya lari. Seperti itu, sahabat weather. Jadi gampang saja untuk melihatnya itu. Semprotkan pada LNB ketika burung berkerumun tidak mau masuk, berarti dia tidak suka. Itu aja. Tapi kalau dia masuk biasa saja. Nah, yang kedua, kita bisa melihat ketika kita menyemprotkan parfum itu di dalam ruangan itu, semprotkan pada burung itu. Semprotkan yang terbang. Kalau dia keluar berarti dia tidak suka. Bisa lihat di video saya. Tapi kalau dia suka, semprotkan aja sampai basah. Burung itu tidak akan keluar, sahabat weather. Begitu juga sama burung anakan yang sudah sempurna bulunya yang menempel itu, semprotkan aja. Kalau dia terbang, berarti tidak suka. Aromanya dia tidak suka. Tapi kalau dia tidak terbang, berarti dia suka. Ada video saya yang pernah saya upload beberapa hari yang lalu. Itu bisa dilihat tuh. Jadi semoga saja dengan adanya video ini, teman-teman yang trauma itu, terutama yang tadinya sudah tidak mau menggunakan daripada parfum itu, bisa menggunakan kembali. Dengan catatan harus memilih ya. Sebenarnya banyak rumah walet yang sukses tanpa menggunakan parfum ya. Banyak sekali. Namun mungkin lebih sempurna ketika dia menggunakan parfum itu. Karena di dalam dunia walet ini kita butuh efektivitas. Ya, butuh percepatan, ya, bukan jalan pintas. Kalau jalan pintas kan tidak mungkin, karena dalam budidaya walet ini butuh proses, butuh waktu. Ya, beda jalan pintas dengan percepatan. Percepatan bisa ditekan dengan menggunakan fasilitas penunjang-penunjang lain, misalnya Twitter heksagonal, terus basoka, terus penggunaan parfum, terus penggunaan pakan, itu kan namanya mempercepat ya, agar lebih efektif lagi, lebih cepat lagi perkembangannya, bukan jalan pintas namanya. Ya, oke, ya, cukup sekian video ini, karena saya juga ada rencana mau jalan keluar kota. Mungkin dalam beberapa hari ini, misalnya kalau ada kolom komentar saya tidak jawab, ya dimaklumi aja, karena akhir-akhir ini saya 2 hari di kota, 2 hari di kampung ya, karena ada kerjaan saya kerjaan pribadi saya, begitu juga kerjaan untuk membantu teman-teman yang ada di luar kota ya. Ya dimaklumi aja kalau misalnya, dan insya Allah setiap saya pulang pasti saya cari semua kolom komentar yang kosong itu akan saya jawab yang berupa pertanyaan. Dan untuk kalau pertanyaan yang agak panjang, saya kira tidak bisa ya di kolom komentar. Kalau memang butuh pertanyaan yang jawaban yang panjang, masuk aja ke Telegram saya atau WA saya. Nanti insya Allah saya akan jawab. Saya akan membantu. Oke? Harapan saya kepada seluruh teman-teman semua, semoga saja apa yang dilakukan
selama ini dalam menjalankan budidaya walet itu bisa berhasil ke depannya dan sukses selalu. Akhir kata saya ucapkan salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua.